Salam sahabat Kristus dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa menyaksikan tayangan ini. Kita bertemu dalam program Renungan Pagi yang kali ini kami hadirkan memperingati Hari Jumat Agung, hari di mana Yesus Kristus mengorbankan dirinya menjadi penebusan bagi kita. Hari di mana Yesus Kristus menyerahkan nyawanya untuk menebus kita yang seharusnya mati pada kebinasaan kekal, dibawa pada kehidupan yang kekal. Saya akan bacakan bagian firman Tuhan sebagai refleksi dari Yohanes pasal 6 ayat 55 sampai 56. Firman Tuhan mengatakan, sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sahabat Kristus, dalam peristiwa penyaliban Yesus, ada satu unsur yang tidak bisa dilepaskan begitu saja. Ada satu unsur yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Unsur tersebut yaitu darah. Betapa darah ini mengambil peranan penting dalam peristiwa penyaliban Yesus. Kita mencatat setidaknya ada 3 kali darah ini terlibat dalam rangkaian peristiwa Yesus, dalam peristiwa penyaliban Yesus, mulai dari sebelum sampai pada pelaksanaan. Diawali dari ketika Yesus memimpin perjamuan malam atau perjamuan terakhir. Dia berkata bahwa darahku dicurahkan untuk penebusan dosamu, untuk penebusan dosa setiap kita. Yang kedua, ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, betapa kita tahu di dalam doanya yang penuh dengan ketakutan, penuh dengan kecemasan, dia berdoa sampai mengeluarkan peluh yang berupa tetesan darah. Ada banyak orang yang menafsirkan bahwa saking dia dalam kondisi ketakutan yang teramat sangat, maka peluh-peluhnya itu menjadi darah. Dia mengeluarkan bukan cuma peluh berupa keringat, tapi tetesan-tetesan darah. Dan yang ketiga, tentu saja ketika peristiwa penyaliban itu sendiri, Yesus mengeluarkan darah. Sampai satu kali seorang prajurit mencoba mencucukkan tombak, dan yang keluar dari tubuh Yesus darah dan air. Darah mengambil peranan penting dalam kehidupan kita sebagai manusia. Darah bisa menjadi petunjuk kualitas kehidupan seseorang. Darah menyelamatkan kehidupan manusia, tapi juga bisa membuat seseorang kehilangan nyawa kalau tidak ada darah. Saya pernah mempunyai pengalaman ketika satu kali saya kecelakaan di jalanan di kota Surabaya. Ketika saya pulang kerja kemudian terserempet oleh kendaraan besar atau truk. Sepulang dari lokasi kecelakaan ke rumah, saya melihat tangan saya meneteskan darah, mengalir tidak berhenti. Tidak ada pertolongan waktu itu, tidak sempat ada yang menolong. Jadi harus saya tahan sampai ke rumah. Baru ketika di rumah ada orang-orang yang datang, tetangga datang memberikan pada saya daun binahong ke lokasi di sekitar tangan saya yang berlubang yang mengeluarkan tetesan darah, sehingga darah itu menjadi tersumbat, tidak menetes atau keluar secara sembarangan lagi. Dan puji Tuhan, luka itu pun tertutup, saya sehat, tidak perlu dirawat di rumah sakit. Kemudian pengalaman saya yang kedua ketika pada Desember 2020, oleh kasih karunia Tuhan saya dirawat karena COVID, dan setiap hari saya harus mengalami dites kadar gula darah saya di lengan kiri atau lengan kanan setiap kali mau makan, baik makan pagi, siang sampai malam. Sehingga dalam satu hari itu saya harus disuntik 3 atau 4 kali untuk mengetahui seberapa kadar gula darah yang ada pada tubuh saya. Sampai saya merasa kebal dan tidak merasa sakit lagi karena setiap hari disuntik untuk keperluan yang sama. Demikian juga dalam kehidupan atau peristiwa penyaliban Yesus. Darah memegang peranan yang penting. Darah membuat setiap rangkaian peristiwa penyaliban Yesus menjadi begitu pentingnya. Mengapa? Karena oleh darah Yesus kita mengalami keselamatan. Oleh darah Yesus kita mengalami kehidupan yang baru.
oleh darah Yesus, kehidupan kita dipulihkan. Saya mencatat ada 3 makna darah Yesus secara singkat. Yang pertama itu berupa darah pengampunan dosa, darah penebusan. Oleh darah Yesus kita diampuni dosa kita. Oleh darah Yesus kita diselamatkan. Oleh darah Yesus hidup kita yang tidak berarti ditebus dan diangkat, dipulihkan. Kemudian yang kedua, darah Yesus menggantikan ketakutan kita. Betapa kita tahu Yesus dalam kondisi ketakutan, cemas. Dia berdoa di Taman Getsemani, bahkan berkata, kalau boleh saya diganti Tuhan, tugas ini kalau boleh. Tidak perlu ada, tidak perlu sampai disalibkan. Tapi bagaimanapun juga Yesus harus menjalankannya. Dan Yesus menggantikan ketakutan kita. Ketakutan Anda dan saya, kecemasan Anda dan saya, kegagalan Anda dan saya. Dengan darahnya yang berkuasa. Kemudian yang ketiga, bahwa darah Yesus menyembuhkan sakit penyakit. Ada satu ayat yang terkenal dalam 1 Petrus 2 yang berkata bahwa oleh pilur-pilur Yesus engkau telah disembuhkan. Pilur-pilur artinya luka, dan yang namanya luka pasti mengeluarkan darah. Oleh luka yang ditimbulkan oleh Yesus Kristus, setiap sakit kita disembuhkan, setiap kehidupan kita yang lemah Tuhan Yesus pulihkan. Bersyukur sekali dalam kehidupan iman kita sebagai pengikut Kristus, kita mengalami atau memiliki satu sakramen, yaitu perjamuan kudus. Kita minum anggur sebagai lambang darah Yesus, makan roti sebagai lambang tubuh Kristus. Dan kita dipersatukan, karena itu perjamuan kudus bukan cuma sekedar rutinitas atau ritual, tapi kita dipersatukan dengan pribadi Yesus sendiri melalui darah dan tubuhnya. Darah Yesus memulihkan hidup kita. Darah Yesus membalut luka hati kita, mengangkat saat kita jatuh dan memberikan pengudusan. Hari ini dengar baik-baik. Ketika kita sakit, ada darah Yesus yang menyembuhkan. Ketika kita lemah, ada darah Yesus yang menguatkan. Bahkan ketika kita menghadapi kuasa kegelapan, darah Yesus berfungsi untuk melenyapkan segala serangan kuasa kegelapan. Saya tidak lupa ketika 2019 November akhir 2019 atau awal Desember, oleh kasih karunia Tuhan saya pelayanan di satu kota di daerah Jawa Tengah. Saya mengurapi setiap ruangan-ruangan di rumah yang konon itu sehari-hari digunakan untuk praktek kuasa kegelapan. Saya tidak berdoa yang bagaimana-bagaimana. Saya tumpang tangan di setiap sudut rumah, saya berkatakan, darah Yesus dinyatakan atas sudut ruangan ini. Darah Yesus dinyatakan atas kamar ini. Darah Yesus dinyatakan atas seluruh rumah ini. Mulai dari depan sampai belakang, setiap tembok, setiap ruangan saya ucapkan darah Yesus dinyatakan. Dan Anda tahu, sepulang dari pelayanan, ada asap menggumpal yang keluar dari rumah itu. Keluar begitu saja, seperti asap api yang membakar, tapi tidak kebakaran. Tapi ada seperti asap api yang keluar dari rumah itu. Dan kami yakini bahwa kuasa kegelapan saat itu sedang terangkat, meninggalkan rumah tersebut. Hari ini, kalau Anda dalam kondisi sakit, percaya darah Yesus sanggup menyembuhkan. Kalau Anda dalam kondisi jatuh bangun dalam dosa, kuasa darah Yesus sanggup membangkitkan Anda kembali, menerima Anda kembali, memulihkan hidup kita lagi. Kalau Anda terikat dengan kuasa kegelapan, darah Yesus sanggup melepaskan Anda semua, kita semua, dari serangan kuasa kegelapan apapun bentuk dan jenisnya. Hari ini saya akan berdoa untuk setiap pergumulan yang Anda hadapi. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita berdoa, buka kedua tangan. Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus, hari ini hamba berdoa untuk setiap anak-anak-Mu dalam pergumulan hidup mereka ya Tuhan, apapun kondisi yang dihadapi. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, kalau ada di antara Anda yang hari-hari ini jatuh bangun di dalam dosa, mengalami kegagalan, mengalami situasi yang tidak menyenangkan secara ekonomi atau apapun, Anda seringkali down, jatuh bangun, mari angkat tangan. Angkat tangan kananmu. Di dalam nama Yesus, hamba berdoa kuasa darah Tuhan Yesus kiranya dinyatakan atas anak-anak-Mu ya Tuhan, yang mengalami situasi
jatuh bangun dalam dosa, down dalam situasi lemah, dalam situasi tidak berdaya, dalam situasi yang tidak menentu, pergumulan hidup tidak ada selesainya. Hamba berdoa kuasa darah Tuhan Yesus menguatkan, membebaskan, dan memulihkan hidup mereka semua. Saya berdoa juga untuk Anda yang hari-hari terikat dalam kuasa kegelapan, dalam bentuk apapun juga. Angkat tangan kanan Anda. Di dalam nama Yesus, hamba berdoa ya Tuhan, dari tempat ini, kuasa darah Tuhan Yesus kiranya melepaskan setiap anak-anak-mu dari kuasa kegelapan, dari ikatan kuasa kegelapan apapun itu ya Tuhan. Dari perdukunan, dari kutuk orang tua, dari segala hal yang mengikat, perjudian atau apapun. Selama ini mereka terikat dalam kuasa kegelapan, baik secara sadar maupun tidak sadar. Yang jatuh bangun dalam dosa, dalam pikiran, dalam perkataan, ikatan-ikatan yang tidak benar. Hamba berdoa kuasa darah Tuhan Yesus melenyapkan setiap anak-anak-mu yang terikat, membebaskan dan memulihkan. Saya berdoa untuk Anda yang sakit. Taruh tangan di bagian yang sakit. Di dalam nama Yesus, hamba berdoa ya Tuhan untuk setiap anak-anak-mu dalam kondisi sakit penyakit yang dialami. Kuasa darah Tuhan Yesus menyembuhkan. Kuasa darah Tuhan Yesus memulihkan. Kuasa darah Tuhan Yesus menyembuhkan. Baik sakit di dalam tubuh maupun di luar tubuh. Sakit turunan dari orang tua. Di dalam nama Yesus sembuh. Baik sakit yang merupakan kambuhan. Di dalam nama Yesus sembuh. Sakit menular kami nyatakan sembuh di dalam nama Yesus. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kami menyatakan kuasa darah Tuhan Yesus menyembuhkan dari segala sakit penyakit. Mari buka kedua tangan. Terimalah berkat Abraham adalah berkat kekayaan. Dari kondisi minus menjadi berkelimpahan. Terimalah berkat Ishak yang adalah berkat mujizat. Dari yang tidak ada menjadi ada. Dari situasi yang mustahil menjadi penuh dengan keajaiban. Dan terimalah berkat Yakub yang adalah berkat perubahan karakter. Dari seorang yang penipu dipakai oleh Tuhan menjadi seorang tentara Allah yang luar biasa. Dan kita terima semuanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Darah Yesus memulihkan setiap kita, membebaskan kehidupan kita seutuhnya, sepenuhnya. Selamat mengalami keajaiban kuasa darah Yesus dalam peristiwa peringatan Jumat Agung ini. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.